Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah dan irada Allah Azza wa Jalla, kita mampu meluangkan waktu sebentar untuk latihan membaca kitab. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini bisa berjalan lancar dan tiada halangan. Baik, sekarang kita lihat ke layar. Kita meneruskan kitab Hilyatu Thalibul Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu. Punya Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Qala al-muallifu wal halu huna tahtalifu min talibin ila akhara bihtilafil qaraihi wal fuhumi wa quwwati al-isti'dadi wa dha'fihi wa burudati al-zihni wa tawakkudihi. Wa qad kana talabu fi qudrina ba'da marhalatil katatibi wal ahdi bihifdzil qur'ani al-karimi yamurru bimarahila salasin lada al-masyayikhi fi durusil masajidi lil mubtadi'ina summa al-mutawassitina summa al-mutamakkinina. Fa fi tauhidi salasatul usuli wa adillatuha wal qawaidul arba'u summa kasfu asyubuhati summa kitabut tauhidi arba'atuha li syaihi Muhammadin ibni Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala. Hadza fi tauhidil ibadati. Yaitu adalah bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang kita coba artikan. Berkata, perhatikan. Wal halu huna, dan keadaan di sini. Tahtalifu, berbeda. Min talibin, dari seorang siswa, dari satu siswa, ila akhara, kepada yang lainnya, kepada siswa yang lainnya. Dan ihtilafi, dengan perbedaan al-qaraihi, kecerdasan-kecerdasan, wal fuhumi, pemahaman-pemahaman, wa quwwati al-isti'dadi, dan kuatnya persiapan, wa dha'fihi, dan lemahnya persiapan, wa burudati az-zihni, dan dinginnya az-zihni, pikiran, wa tawakkudihi, dan menyalanya pikiran,
Wa kana talabu, dan sungguh pencarian itu adalah dalam kurun mencari ilmu fi kudrina, di wilayah kami, ba'da marhalatil katatibi, setelah tingkat al-katatibi, sekolah khusus untuk belajar membaca dan menulis, wal ahli, dan mengambil bihifdzil Qur'ani, dengan menghafal Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, yamurru, akan melewati, bimarahila salasin, dengan tahapan-tahapan yang tiga, atau dengan tiga tahapan. Lada al-masyayikhi, dengan syekh, dengan guru-guru, fi durusil masajidi, di pelajaran-pelajaran masjid, lil mubtadi'ina, bagi para pemula, summa al mutawassitina, kemudian para menengah, ya, atau lanjutan, summa al mutamakinina, kemudian para ahli atau tingkat atas. Fafi at-tauhidi, maka dalam kitab tauhid, atau maka dalam pelajaran tauhid, salah satu usuli wa adillatuha, adalah tiga dasar dan dalil-dalilnya. Tiga dasar dan dalil-dalilnya. Wal qawaidu al-arba'u, dan kaidah-kaidah yang empat. Summa, kemudian, kasfu asyubuhati, menyingkap syubhat-syubhat. Summa kitab tauhidi, kemudian kitab tauhid. Arba'atuha, semuanya, atau empat ini, semuanya, li syaihi, kepunyaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Hadza fi tauhidil ibadati, ini adalah dalam atau tentang tauhid ibadah. Yaitu adalah arti perkataannya. Sekarang kita coba mengartikan secara tafsir, ya, bebas, ya, maksud, ya, faedahnya sekalian. Lihat ke atas, ya. Wal halu huna tahtalifu min talibin ila akhara bihtilafil qaraihi wal fuhumi wa quwwatil isti'dadi wa dha'fihi wa burudati adhihni wa tawakkudihi. Dan keadaan di sini, ya, keadaan di sini apa? Adalah berbeda dari satu siswa ke siswa yang lainnya. Ini penjelasan daripada Syekh Abu Zaid dalam Hilya Thalibul Ilmi terkait dengan cara-cara belajar dan tingkatan-tingkatannya. Jadi terkait dengan apakah pelajaran digabung, ya, atau tidak, ya. Maka apa? Keadaan di sini adalah dia berbeda-beda, ya, dari satu siswa, dari murid satu kepada murid yang lainnya. Dilihat apa? Bihtilafi al-qaraihi wal fuhumi, ya, sesuai dengan perbedaan tingkat kecerdasan, tingkat intelektual, dan pemahaman, cepatnya pemahaman seseorang. Wa quwwatul isti'dadi wa dha'fihi, dan kuatnya persiapan, matangnya persiapan seseorang atau lemahnya persiapan. Dan wa burudati adhihni wa tawakkudihi, dan lambatnya berpikir atau nyalanya berpikir, cepatnya berpikir. Jadi dari sini maka disebutkan bahwasannya
terkait dengan pelajaran-pelajaran, ya, apakah digabung atau tidak, apakah difokuskan apa tidak, maka apa ini semuanya tentu tidak lepas daripada keadaan para siswanya. Karena siswa itu tentu akan beda-beda dari sisi IQ-nya, intelektualnya, pemahamannya, kesiapan dalam menangkap pelajaran atau tidak kesiapannya, dan cepat atau lambatnya berpikir. Ini akan berpengaruh. Sehingga ketika seseorang, anggaplah contoh ketika seseorang ingin belajar membaca kitab Arab, ya, belajar membaca kitab Arab, kalau ada pertanyaan berapa lama akan mampu, akan menguasai, akan bisa membaca kitab Arab dengan lancar, maka tentunya jawaban akan bersifat relatif. Kembali pada, ya, kembali pada siswa-siswanya. Semakin siswanya dia cerdas, dia cepat paham, dia matang dalam persiapan, pikirannya juga cepat nangkap, maka dia akan berbeda jauh dengan yang sebaliknya. IQ-nya yang rendah, pemahamannya yang ala kadarnya, lemahnya persiapan, kemudian daya tangkapnya kurang juga, ya. Maka ini akan berbeda antara dua keadaan. Ini hal yang maklum, ya. Kemudian bawahnya wa qad kana talabu fi kutrina ba'da marhalatil katatibi wal ahli bi hifdzil Qur'anil Karimi yamurru bi marahil salasin lada al masyayikhi fi durus al masajidi lil mubtadi'ina thumma al mutawassitina thumma al mutamakkinina. Dan sungguh terkait dalam mencari ilmu, ya, di negara kami, di daerah kami, tentunya setelah tingkat al-katatib. Al-katatib ini jama daripada kutab, ya. Kutab maksudnya di sini adalah tempat untuk mengajarkan anak-anak terkait dengan belajar membaca dan menulis. Ini al-katatib. Katakanlah tingkat TK. Katakanlah tingkat TK. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah tingkat di mana diajarkan membaca dan menulis, kemudian diajarkan juga menghafal Quran, ya, menghafal Quran. Maka apa? Setelah tingkat ini akan melanjutkan kepada 3 tingkatan setelahnya, 3 tahapan setelahnya. Tentunya disertai dengan para syekh. Tentunya akan disertai dengan para guru. Di mana diadakan, ya? Ya, di mana diadakan, ya, 3 tingkatan ini? Diadakan di mana? Diadakan kalau di tempat penulis ini, ya, di tempat penulis ini di apa? Syekh Abu Zaid diadakan setelah tingkat daripada kutab dan menghafal Quran fi durusil masajid, di pelajaran-pelajaran masjid, artinya di halakoh masjid, di majelis-majelis ilmu di masjid. Jadi di masjid, ya, di sana biasa diajarkan pelajaran-pelajaran yang sebelah sini untuk para mubtadiin, para pemula, yang sampingnya untuk para mutawasitin, untuk menengah. Kemudian yang lain lagi untuk al-mutamakkin, untuk yang tingkat atasnya. Jadi kita teruskan lagi. Jelas ini suaranya ini? Ya, jelas. Fafi atau hidi, maka dalam pelajaran tauhid,
Maka apa yang diajarkan? Yang pertama adalah salah satu usuli wa adillatuha, adalah 3 dasar dan dalil-dalilnya. 3 dasar dan dalil-dalilnya, di mana kitab ini menjelaskan agar mengenal Rob, ya, mengenal Tuhan, mengenal agama, dan mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diajarkan dalam kitab salah satu usul wa adillatuha. Kemudian setelah salah satu usul wa adillatuha, apalagi yang diajarkan? Wal qawaidu al arba'u, kaidah-kaidah yang 4. Kaidah-kaidah yang 4. Apa kaidah-kaidah yang 4? Adalah kitab ini mengajarkan yang pertama terkait dengan bahwasannya, ya, orang-orang kafir sebenarnya mereka mengikrarkan bahwasanya Allah adalah Al-Halik. Jadi kaidah pertama adalah terkait dengan sebenarnya orang-orang kafir mengakui Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pengatur jagat raya ini, dan seterusnya. Tetapi kaidah yang pertama ini apa? Meskipun mereka mengikrarkan bahwa Allah adalah pencipta mereka, tapi tidaklah pengikraran ini menjadikan mereka masuk Islam. Kaidah yang kedua diajarkan bahwasannya, ya, terkait dengan ucapan orang-orang kafir, ya, di mana mereka berbuat syirik, apa alasannya? Ingin mendapatkan syafaat dari orang yang dijadikan wasilah. Umpamanya menyembah, ya, menyembah kuburan. Tujuan mereka apa? Bukan menyembah kuburan, tapi tujuan mereka adalah mengharapkan kepada pemilik kuburan ini sebagai wasilah, ya, untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang minta kepada kuburan ini, karena merasa yang minta ini adalah derajatnya lebih bawah daripada yang di dalam kuburan, katakanlah seorang syekh, seorang ustadz, dan yang lainnya. Kaidah yang ketiga adalah apa? Dibahas bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, kepada umat yang berbeda-beda penyembahan. Ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh, menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah matahari, bulan, ya. Kemudian apa? Dan Rasulullah memerangi mereka semuanya. Memerangi mereka semuanya. Itu kaidah yang 4 yang diajarkan di buku ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, Baru 3 Ustaz? Baru 3 kaidah? baru 3 kaidah. Orang kafir mengingkarkan itu tadi kan sebagai pencipta. Kemudian orang kafir menganggap syiriknya sebagai wasilah. Yang keempat, para nabi diutus untuk pada para yang menyembah berbagai berhala, tapi semua Rasul perangi gitu kan. Baru 3. Satu lagi apa Ustaz? Satu lagi, di mana orang-orang musyrik, jelas ini suaranya ini? Jelas Ustaz. Ya. Yang keempat adalah di mana orang-orang musyrik ini, ya, terkait dengan musyriknya orang-orang kita, itu apa? Lebih parah daripada musyriknya di zaman dahulu. Apa sebab? Ya. Sebab kalau orang musyrik yang di zaman jahiliyah, di zaman Nabi, mereka syirik mereka adalah ketika apa? Ketika di masa susah. Ketika mereka dirasa senang, saat senang. Tapi ketika dalam saat susah mereka malah ikhlas, malah bertauhid. Tiba musyriknya orang kita apa? Susah senang sama, ya, berbuat syirik. Jelas ya? Jelas kira-kira? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian kita teruskan.
Tsumma kasfu asyubuhati, kemudian menyikap syubhat. Kemudian menyikap syubhat ini terkait dengan syubhat-syubhat tentang akidah. Ini diajarkan di kitab ini. Ini bukunya tebal. Kemudian ya selanjutnya semua kitab at-tauhid, kemudian kitab tauhid ya. Di sini diajarkan terkait dengan masalah tawasul, masalah syafaat, masalah takut pada Allah dan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian arba'atu ahli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 4 ini ya dari salah usul al-qawaid al-arba, kasyf asy-syubhat, kitab tauhid. 4 kitab ini adalah kepunyaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadza fi tauhid al-ibadah, ini adalah tentang tauhid ibadah. Itu adalah terkait dengan pembahasan yang sekarang kita baca. Sekarang kita ambil faedah bahasannya, kita lihat faedah bahasannya. Sebelum kami ambil satu kaidah atau satu kata atau satu kalimat, kalau ada yang mengusulkan yang mana yang akan dibahas, silakan. Yang mana akan dibahas? Ada usulan? Salah satin ladi al-masyahih. Kok ladi itu apa, Ustaz? Oh, lada, bukan ladi, lada. Oh, tapi ada ini ya. Lada. Oh, itu alif mansurah, alif Ya, bengkok ya, lada. Ya, ini alifnya alif maksurah. maksurah. Oh iya, iya, ada. Lada artinya indah, ya. Di sisi. Indah masyayikh, di sisi para syekh. Artinya akan melewati 3 tahapan bersama para syekh. Bersama para syekh, di sisi para guru. Itu memajurkan kata setelahnya, Ustaz. Iya, jadi lada sama dengan indah, maka dia sebagai dhorof, zarfu makan, sehingga masyayikh sebagai mudhafun ilaih. Ya, ada lagi, silakan. Kita langsung tanya jawab aja. Mana yang kayaknya perlu kita urai, silakan sampaikan. Silakan Saudari Davina. Tidak ada, Ustadz. Saudari Popi lagi. Itu marhalah tadi, Ustaz. Apa? Marhalah tadi ada yang marhalanya pakai kasroh ya. Yang ini marhalati, marhalati. Ah, ini ada kan tapi ada di bawahnya pakai kasroh, Ustaz. Oh, yang ini marahila dengan salasin. Ah, iya, kenapa dapat depannya bi? Iya, bagus ya. Jadi bi marahila. Seharusnya marahilin, cuman ini marahil ini dia masuk kepada apa? Ismun la yang syarif atau al-mamnu'u min as-sarf. Isim yang tidak boleh dikasrohkan, tidak boleh tanwin dan dia ketika jarnya dengan fathah. Masih ingat Artinya pelajarannya? masih ingat. Artinya nggak sama ya, Ustaz ya? Nggak sama dengan Maroh apa? Yang atas marhalah. marhalah sama di marohalah. Marahila. Marohilah. Ya, marhalatun artinya tahapan Tingkatan jenjang, kan? tingkatan. Jamaknya marahil. Marohil itu jamaknya ya? Iya, jamak taksir. Marhalatun, marhalatani, marahilun. Mirip dengan madrasah. Madrasatun, madrasatani, madarisu. Ya, mirip dengan maktabun, maktabani, makatibu. Madrasatun, madarisu. Mafsadatun, mafasidun. Maslahatun, masolihun. Jelas ya? Yes. Ada lagi silakan.
Jadi di marahila ini kalau kita i'rabkan marahila ismun majrur. Ismun majrurun wa alamat jarrihi al-fathah li'annahu mamnu'un minas sorof. Li'annahu mamnu'un minas sorof. Karena dia terlarang daripada sorof. Daripada tanwin dan dia jarnya dengan fathah. Untuk mengingatkan setiap bentuk jamak yang bentuknya mafailu atau mafailu adalah tidak boleh kasroh, tidak boleh tanwin. Iya. Jadi kalau dijabarkan ada empat yang mirip ya. Pertama mafailu, kedua mafailu, tiga fawailu, dan terakhir fawailu. Marahila ini majrur, wa huwa man'ud. Salasin na'at. Salasin sebagai na'at dari kata marahil. Marahil nakir, maka salasin nakir. Ada lagi silakan kalau ada masalah lagi. Nah, sekarang maknanya Ustadz. Jadi semua tingkatan itu mubtadiina, mutawassitina, mutamakkinina, itu semuanya mendapatkan 4 pelajaran ini Ustadz ya. Usul salah satu usul, 4 kaedah dan seterusnya Ustadz ya. Iya. Jadi setiap tingkatan ini mendapatkan pelajaran-pelajaran 4 ini juga. Ini yang dibahas adalah 3 tingkatan ya. 3 tingkatan. Di atas 3 tingkatan ya. Ada tingkatan awal, tengah, dan tingkatan tinggi. Nah, Iya. tingkatan tinggi ini apakah mempelajari juga masing-masing mempelajari si tingkatan rendah mempelajari juga usul salasa, 4 kaidah. Tapi Oh iya. tingkatannya rendah gitu. Tapi yang Iya. tinggi juga mempelajari usul salasa, tapi tingkatnya udah ini lebih tinggi lagi. Apa seperti itu? Jadi sudah dari Iya. sejak awal diajarin usul salasa, 4 kaedah, kisfu syubhat, dan Kasfu asyubuhat. Iya. Ya. Itu Jadi untuk yang ini tingkatan tauhidnya ya. Jadi tingkatan buku tauhid yang diajarkan adalah yang diajarkan pertama adalah salah satu usul. Ini tuntas baru kitab kedua, tuntas baru kitab ketiga, itu baru kitab keempat. Ada yang terkait dengan mana untuk yang mubtadiin, mana mutawasitin, mana yang mutamakinin, maka ini sifatnya disesuaikan dengan kondisi sekolahnya, para muridnya dan pengajarnya. Dan biasanya untuk yang salah satu usul, kemudian wal qawaid arba di tingkat mubtadiin. Kemudian kasfu asyubuhat baru mutawasitin, mutamakinin kita tauhid. kasfu itu tersembunyi Ustadz ya. Arti kasfu Kasfu artinya menyingkap. menyingkap. Iya, menyingkap. Kalau usul dasar. Iya, dasar. Ada yang lain ya?
Berarti ini kasfu subuhati ya, Ustaz? Iya, kasfu as-subuhati, dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Kasfu mudhaf, as-subuhat mudhaf ilaih. Ada yang lain? Kalau yang kasfu as-subuhat terkait dengan kitab menyingkap subhat-subhat, maka bisa kita lihat di layar ya. Ini contoh ya. Contoh yang di kitab as-subhat, kita lihat nampak ini di layar ini. Nampak. Ya, ini adalah kasfu as-subuhati. Ini kitabnya ya. Fahrasnya ini. Ya, contohnya adalah idza ra'aitum alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar dari Al-Qur'an, maka mereka itulah yang Allah namakan hati-hatilah terhadap mereka. Ya, artinya ini kan sering orang Islam itu mengotak-atik suka terhadap ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Qur'an ya. Mengotak-atik akan tangan Allah, mengotak-atik akan mata Allah ya. Mengotak-atik akan zat Allah ya, sifat Allah dan seterusnya, diotak-atik. Cenderung ke situ. Tidak cenderung pada ayat-ayat yang muhkamat. Tidak cenderung pada ayat-ayat yang muhkamat. Maka ini kalau ada orang yang suka di sini, maka kita disuruh untuk waspada terhadap mereka. Ya, dan seterusnya. Jelas ya? Yes. Ada lagi pertanyaan yang ada di dalam kitab ini? Ya mukamat aja masih banyak error, Ustaz. Ya. Yang jelas kalau yang sekarang banyak yang tergelincir ya dalam hal ya ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya mukamat aja banyak yang tergelincir, Ustaz. Apalagi mutasyabihat. Ya. Di surat Al-Imran ayat 7 itu, Ustaz ya. Ya, silakan dibaca ayatnya. Panjang, Ustaz. Apa intinya terkait dengan Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Kalau ya, dan orang-orang yang ilmunya mendalam, apa bahasa Arabnya, Ustaz? ar-rasihun Ar-rasihun, ya. Jadi kita harus jadi orang ar-rasihun ya, subhanallah. fil ilmi. Ar-rasihuna fil ilmi dalam ayat ada ar-rasihuna Oh fil ya, ilmi yaquluna kullun min indi rabbina. Ar-rasikhuna ya. Iya, jadi ayat inilah yang dijadikan dasar oleh Syekh Utsaimin dalam menjelaskan agar ayat muhkamah dan mutasyabihat yang intinya sebenarnya Al-Qur'an kebanyakan isinya adalah muhkamat. Ya mutasyabihat sedikit ya. Yang Tapi karena mutasyabihat sedikit.
Tapi karena ada kaidah keempat ya, susah senang pun kita sudah sirik itu jadi banyak yang tergelincir di muhkamat aja, banyak yang tergelincir apalagi udah yang mutasyabihat ya. Iya, itulah parahnya Nah, akan kesyirikan di zaman sekarang. Hmm. Ibu Davina ada pertanyaan? Enggak ada Ustadz. Ya ada. Cukup berarti kira-kira atau ada masalah lagi? Ada yang terjemahannya Ustadz ini yang kaidah 4 saya baru dengar ini Ustadz. Kalau di ceramah-ceramah sih sering, tapi kalau sebagai buku kayaknya belum pernah saya dengar. Oh iya, nanti kitabnya insya Allah kami akan kirimkan ke Telegram mungkin, atau kalau WA ya, antara Telegram atau WA 4 kitab ini kami kirimkan insya Allah berbentuk Dalam PDF ataupun Word-nya. ya Ustadz. Ada lagi? Alhamdulillah Ustadz. Udah. Ya, baik, kita cukupkan sampai sini pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami ucapkan kepada semuanya, jazakumullahu khairan katsiran wa zadana Allah azza wa jalla ilman nafi'an. Walhamdulillah wa hitaman subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz. Afwan.